itu yang sudah dilakukan oleh Komisi 9. Ini sebetulnya fungsi Bu Irma sebagai dewan, sebagai pengontrol itu sudah dilakukan. Kita diamanatkan dan selalu diingatkan. Itu udah berkali-kali Uni Irma ini, Bu Dewan kita ini yang terhormat ini selalu mengingatkan, well jangan coba-coba jangan spekulatif soal nasib buruh. Dan kita menjamin hak-hak itu. Karena kita gini, negara tidak boleh larut dengan situasi yang sangat emosional. Kan kemarin sangat emosional sekali situasi ya. Kita paham sekali. Ikatan emosional antara buruh dan manajemen sangat bagus. Dengan situasi dan inian kerja di sana sangat bagus. Nah tugas negara kan nggak boleh emosional. Tugas negara harus rasional. Apa? Pertama menjamin hak-hak buruh. Terkait apa? Jaminan kehilangan pekerjaan. Kedua apa? Jaminan hari tua. Ketiga bagaimana kita mencari solusi ke depannya. Nggak bisa larut. Harus seperti apa nggak bisa. Makanya kemudian kurator dan sebagainya dipanggil ke istana dengan Pak Menteri saya untuk menjelaskan. Nah semoga ini kurator yang menyampaikan 2 minggu ke depan ada solusi terkait apa? Rekrutmen baru. Nah ini yang harus kita prioritaskan siapa? Ya kawan-kawan Sritek. Makanya kita nanti tegaskan, nggak boleh nanti ada batasan-batasan syarat terkait ijazah dan sebagainya. Sudah, yang paling penting itu mantan pekerja Sritek harus menjadi prioritas. Anda kawal juga ini ya? Ya kita Anda kawal dong. juga ya? Kedua, jangan juga dibatas-batasin umur sampai 45 doang. Nggak bisa bekerja. Persis apa yang disampaikan Mas Slamet tadi. Karena memang kompetensi mereka di Sritek itu sudah ada. Jadi operator mesin, mau jadi apanya sudah ada semua. Tinggal langsung aja. Tadi soal going concern, itu sebetulnya komitmen kita dari awal. Ayo going concern, biar berjalan di perusahaan, hindarin PHK. Ya problemnya kan di kuratornya, bukan di kita. Tapi ya nggak apa-apa. Itu jalan yang terbaik mungkin. Karena ke depan kita melihat tidak boleh lagi hal-hal yang begini bisa terulang ya. Biar gimana pun kita berharap manajemennya saya tanya mau nggak PHK? Enggak. Negara mau nggak mau, nggak mungkin banget kita. Kurator tidak bisa diintervensi sama negara, Bu Mira. Bang Noel, pengalaman kami pada saat pilot itu perlu waktu bertahun-tahun. Itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Betul Bang Noel, kita nggak bisa intervensi kurator gitu loh. Yang kedua, biasanya nih pesangon yang diberikan juga setengahnya, nggak full. Karena kan harus utang dulu dia, melunasi utang asetnya. Jadi artinya ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kalau memang bantu. Itu kita akan kita perhatikan Mbak. Biasa ini kan modus nih ya, modus para OS atau pengusaha atau apalah ya. Setiap momentum hari raya mereka melakukan PHK massal. Dan ini kan selalu terjadi. Betul. Ya kan, benar nggak? Betul, itu betul. Setiap kita mau akan mencatat itu. Betul, setiap Ramadan pasti dia PHK untuk menghindari THR. Nah itu salah satu, itu modus kejahatan sosial. Itu modus yang selalu terulang setiap tahun dan setiap tahun. Lantas harus lagi itu terjadi lagi. Itu nggak bisa. Ini kan modus kepelitan pun itu selalu menjadi alasan industrial untuk apa? Menghindar kewajibannya soal apa? Pesangon, THR dan lain-lain. Negara sudah hadir katanya Bang, sudah cukup kah? Nggak gini Bang Wamen, coba dicek lagi tuh Omnibus Law Cipta Kerja. Itu emang banyak banget yang menguntungkan pengusaha. Jadi kalau Bang Noel cek lagi, itu memang mestinya direvisi itu undang-undang itu. Dan itu kan sudah dilakukan oleh kawan-kawan serikat pekerja. Gini loh Bang, gitu. Kan sekarang nih banyak buruh yang sudah di PHK. Terus Bang Noel tadi dipuji sama Uni Irma, sama Pak Slamet, iya negara hadir. Tapi kan dilihat nih sekarang kehidupan buruh nih gimana. Ada nggak misalnya negara kasihlah subsidi sembako lah buat si buruh itu. Atau subsidi pendidikan lah buat si buruh itu. Supaya mereka juga bisa hidup sampai si pemilik baru yang katanya Bang Noel tadi akan hadir itu tiba. Kalau tidak nanti mereka bisa tewas perlahan-lahan gitu. Karena tewas quote and quote ya. Dalam arti kan mereka kan kesulitan hidupnya. Nah sekarang ini negara hadir dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk subsidi dan lain-lain. Makanya ini bagus judulnya. Pekerjaan Rumah Prabowo, pemberantasan korupsi hingga PHK massal. Kita belum bicara tentang pemberantasan korupsi nih. Kita baru bicara tentang PHK massal segala gitu ya. Nah ini PHK massal ini setelah ini terus apa? Kan banyak nih yang di PHK. Kita nggak bisa juga. Ini bukan maunya manajemen, ini gara-gara kuratornya. Kuratornya aja penjara kalau gitu misalnya. Karena dia tidak sudah melanggar HAM kan. Ini bisa kita hadirkan tuh kakak Pigai, Menteri Pigai itu kan. Ini melanggar HAM nih kuratornya karena
sudah di PHK kan bisa jadi nanti Gini, arahannya jangan ke melihat sana nggak? seperti Maksudnya itu. begini loh. Ada problem mungkin menjadi pertimbangan kurator, Problemnya ada masalah yang tuh. terkait hukumnya seperti apa, misalnya kayak tadi terlambat bayar atau apa. Kalau kita kan Nggak, tugas makanya- kita makanya- sebagai Menteri Ketenagakerjaan hanya menguruskan persoalan ketenagakerjaannya, tidak lebih dari itu. Nah itu maksud saya. Kan dia sekarang Nggak nyampe sudah tadi tidak lo lagi ngomong itu. pekerjaannya. Gini, maksud saya sekarang negara ini apa nih yang bisa diperbuat untuk para buruh-buruh yang sudah di PHK ini? Apakah ada subsidi-subsidi yang diberikan? Ini kan ada jaminan kehilangan tenaga kerjaan itu. Kedua jaminan hari tua. Sebentar. Yang dimaksud handset tadi, kan tadi saya di depan udah bilang harus ada diskresi dari pemerintah gitu loh. Nah diskresi inilah yang harus Anda terjemahkan sebagai wakil dari pemerintah. Ya. Bagaimana nanti nasibnya mereka kalau misalnya kurator tidak bertahun-tahun nih gitu ya, dalam menyelesaikan ya hak-hak mereka. Masih gitu belum loh. Ini lantung, Bu, pertanyaan ya. handset seperti itu. Ya. Beri diskresi, itu yang saya maksud tadi, beri diskresi. Apa diskresinya? Tadi saya udah minta sama Daniel, bicara sama Presiden, diskresinya seperti apa? Bang Daniel, Bang, boleh Bang ditanggapi singkat Kan Bang, banyak diskresinya. ininya si buruh-buruh ini dan tidak bisa mereka menunggu 2 minggu lagi. Iya benar kalau desas-desusnya emang ada pemilik baru. Kalau enggak kan runyam juga kehidupan mereka tuh. Bang Daniel. Iya, yang jelas secara makro desain makro presiden adalah menstimulus ekonomi kita ya supaya kemudian lapangan pekerjaan itu bisa tersedia dalam jumlah yang lebih banyak. Tapi namun kalau saya dituntut untuk menjawab hal yang sangat teknis tadi, tentu saya nggak punya kapasitas untuk menjawab itu. Tapi yang jelas saat ini presiden tadi saya sebutkan mendorong investasi dalam hal ini melalui Danantara, kemudian jalan efisiensi, itu semuanya menggunakan alokasi anggaran yang ada di dalam negeri di satu APBN, satu lagi Daniel, melalui mohon maaf ya. Mohon maaf, BUMN. sedikit. Yang saya maksud diskresi itu adalah pemerintah memfasilitasi bicara dengan manajemen ya untuk membayarkan Pesangon, THR. pesangonnya mereka. Bukan pesangon, untuk membayarkan THR dulu yang pertama. Kepastian ya. Kepastian itu harus didapat oleh Ya, mereka melalui pemerintah. Pemerintah berikan diskresi, fasilitasi kepada manajemen. Karena manajemen ini masih punya banyak perusahaan nih yang lain-lain selain Seritek. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Kepastian ini Nah, harus dijawab juga oleh itu yang pemerintah. saya minta kepada Bang Dhanil. Jadi bukan sekedar naturannya, tapi diskresi itu adalah regulasi. Kemudian keberpihakan, itu yang pasti yakin 100% saya Pak Prabowo pasti akan lakukan itu. Iya, Oke, diskresinya harus jawab, Bang. kemarin kan presiden sudah memanggil Menteri Tenaga Kerja, kemudian dengan termasuk kuratornya kalau saya tidak keliru. Tapi saya tidak tahu persis apa isi dari pembicaraan di dalam itu. Yang jelas presiden mencari solusi agar diskresi yang tadi dimaksud oleh Uni Irma itu bisa ditangani. Artinya tadi ada shifting kebutuhan dari teman-teman ini untuk mendapat pekerjaan kembali atau mereka tidak dijadi PHK karena mereka bisa digeser ke perusahaan-perusahaan atau anak-anak perusahaan atau perusahaan-perusahaan Seritek yang lainnya. Yang jelas itu sudah dimulai langkahnya oleh presiden, tapi secara teknisnya apa tentu nanti dari teman-teman Menaker bisa menjawab. Bapak Itu Ibu dia. bayangkan itu hanya satu perusahaan, PT Sritex. Kita belum bahas Sanken, belum bahas Yamaha dan perusahaan lainnya yang melakukan PHK. Sesaat lagi hanya di catatan demokrasi pemirsa.